kitab kau tertulis, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya melegalkan kejahatan, menormalisasi kejahatan. Yang kedua, kalian itu tidak butuh pengajaran manusia. 1 Yohanes pasal 2 nomor 25. Jadi memang kalian tak butuh pengajaran manusia. Kalau kami tak bisa. Kalau ada orang yang dan menyesatkan, kami umat Islam diperintahkan untuk meluruskan, beramal ma'ruf nahi mungkar. Jangan kau samakan Pak dan C dengan kau sekarang ini ya. Kalau beda lah, gini loh. Ayo sama-sama kita sama-sama menjalankan keyakinan masing-masing. Kau jalankan ajaran agama kau, tidak boleh meluruskan orang jahat, dan bahkan kau berdamai dengan orang jahat. Biarkan kami menjalankan agama kami, meluruskan orang jahat. Dengan cara batasannya la ikraha fiddin, kan asik tuh. Ya. Itu David ya. David kalau mau naik lagi, minimal dengarkan orang bicara biar tidak sakit kuping saya ya. Soalnya kuping saya tuh 2. Ya. 2 kuping saya. Jadi David, ayolah, masa kami umat Islam punya setan dalam lubang hidung kami, kalah Tuhanmu yang ada di dalam badanmu nggak bisa ngehandle kau. Masa saya harusnya menghandle kalian yang punya Tuhan dalam diri kalian? Kan heran saya ini. Tolong teman-teman ya. Ya. Uni, aku kan pendapat si David tadi gini. Kalau orang salah itu biarkanlah itu urusan mereka. Jadi apa guna Yesus turun ke bumi mengajarkan pengajaran? Bilang sama Yesus, biarin aja orang itu salah. Ngapain dia mengajarkan orang? Loh. Ya. Kan itu. Memang Yesus itu sebenarnya kalau dipikir-pikir Mika, menggunakan konteks paradigma berpikir orang Kristen, Yesus itu tidak mengajarkan apa-apa, karena Yesus itu mengulang, mengutip dan merevisi. Tapi yang mengajarkan apa-apa kepada orang Kristen itu Paulus. Yesus itu datang menurut doktrinnya kekristenan adalah membunuh dirinya untuk menyelamatkan orang-orang jahat dari neraka atas perbuatan mereka sendiri. Nah, yang memberikan pengajaran, contoh, aku melorong aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, itu Paulus. Nah, mungkin Master of Kores ini mungkin ada tambahan mungkin, silakan. Jadi sedikit ini saya tambahkan sedikit Bang Kores ya. Tadi si Batman tadi itu dia bilang apakah apologet, kata apologet ada dalam Al-Quran? Ya memang ada. Apologet dalam bahasa Arab dipanggil dengan mudafi anil akidah, orang yang menolak akidah-akidah yang akan merosakkan akidah Islam. Nah, mudafi ini isim fa'il, orang yang melakukan apologet namanya mudafi. Apakah apologet ada secara Al-Quran? Ada. Fussilat 41, idfa billati hiya ahsan. Idfa ini fi'il amar, kata perintah. Orang yang melakukan atau melaksanakan perintah itu dipanggil dengan mudafi. Ini jelas Al-Quran ada, wajib hukumnya. Jadi terjawablah sudah. Silakan Bang Kores. Apa? Silakan Bang Kores. Ya, bahas apa ini tadi? Nggak ada suaranya. Si David itu bilang gini, kata David, kenapa kalian itu selalu membahas Bible, padahal kan kalian ditanya imannya. Silakan Om Kores. Wow. Ya gini sih sebenarnya, kita tahu mana yang nanya, mana yang mau ngehujat, kita tahu-tahu aja, Bre. Kalau misalnya beneran nanya, serius nanya, kita jawab pakai Islam gitu. Tapi kalau mau ngehujat, jangan kira kita akan melewatkan kesempatan itu untuk bubukin kalian gitu loh. Dari dulu kami tahu mana yang ngehujat, mana yang nanyanya beneran. Sekarang kalau misalnya nanyanya beneran, kapan kita nggak jawab? Kapan kita nggak jawab? Tapi kalau lu ngehujat dari pertanyaan lu, nah itu makanan gua gitu loh. Ya. Jadi itu jawabannya. Gitu, Pit. Dimengerti ya? Iya. Semoga teman-teman Kristen mengerti ya. Sebenarnya nih kalau saya boleh jujur ya, agama kalian itu tidak layak kita bahas dalam ranah ilmu karena tidak ada manfaatnya. Sebetulnya. Tapi kita mengutip kitab kalian itu untuk menyadarkan kalian karena kalian banyak penipuannya gitu loh. Bukan berarti agama kalian penting untuk dibahas, tidak. Sama seperti membicarakan tentang Sumanto, bukan berarti Sumanto itu tokoh. Tapi kita bicara tentang Sumanto supaya orang nggak ngikutin Sumanto gitu loh. Nah, kitab kalian tuh seperti itu kami bahas. Bukan kami jadikan sebagai sesuatu yang edukasi. Nggak ada manfaatnya bahas kitab kalian. Darni. Ya. Darni kasihnya dulu Darni. Siapa Rasmi nih? Rasmi tua ya. Aku pikir kau hanyut ya kemarin sambil minum tua ya Rasmi ya. Rasmi tua, noise double. Oke, saya mau bertanya. Aduh.
Iya, iya. Bertanya, apa alasan Anda mengatakan Alkitab kami tidak layak dipelajari? Oke, baik. Ini Loh, kalau mau nanya saya- kayak gini masa kita nggak dijawab? Masa nggak jawab kan? Iya. Ini beneran nanya kayak gini. Silakan, Tapi korek contoh dulu. misalnya, enggak. Aku cuma nyontohin aja. Misalnya contoh, wah kalian Islam nyembah batu ya, nyembah batu ya. Kan itu kan bukan nanya itu ngajak adu tarkam kita. Berarti Nanti ini kita pertanyaan balikin bagus gitu ya. loh. Yang bener mana nih? Kita nyembah batu atau kalian nyembah kelamin dari sorga? Kan digituin. Iya. Masa sakit hati digituin gitu loh. Iya. Nah itu Pip contohnya. Nah, oke, karena Rasmi cukup pintar silakan ya. silakan. Rasmi cukup pintar malam ini. Cukup Mungkin pintar, cukup pintar. Setelah minum beberapa tua, Rasmi lumayan pintar malam ini. Terima kasih Rasmi, pertanyaannya bagus. Tumben Rasmi udah bertahun-tahun masuk Komal diskusi kok tumben baru ini. Ini pintarnya ya. Oke, kita jawab. Kalau aku jawab pakai data boleh nih? Boleh silakan. Aku suka. Selamat ya. malam. Kalau aku jawab, Ya, sabar dulu Bentar. ekseksi ya. Kalau aku, silakan kalau Tante aku Mika. jawabannya ini, kenapa alasannya pertanyaan resmi tadi ini jawabannya ya? Langsung aja pakai data. Itu baca aja. Oke, saya bacakan ya Rasmi. Kenapa Bible dianggap tidak layak sebagai kitab suci? Karena menurut beberapa negara di daerah Utah sana dianggap vulgar dan berisi kekerasan. Sekolah Amerika Serikat mengharamkan Bible. Itu alasan pertama yang ditunjukkan oleh Tante Mika Rasmi ya. Rasmi ditanggapi Tante Mikanya. Ya, silakan dengan Tante Mika Rasmi, silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan ya. Oke. Setelah itu Rasmi 2 pertanyaan kita ke XX ya. Nanti kita menjawab bergantian ya. Ada Pak dosen, ada Bang Milo, ada Bang Wan, ada Pak Dance. Silakan Rasmi tentukan siapa yang menjawab. Rasmi pilih aja. Saya mau dijawab sama Tante Mika, saya mau dijawab sama Kores gitu. Silakan Rasmi. Oke, kali ini aku memberikan pendapat tentang Alkitabku, ya, supaya Anda tidak menyalahkan Alkitab kami. Oh, ini bagus nih. Oke, saya perbesar. Di Saya dalam perbesar. Alkitab kami, Bentar, saya perbesar. Saya perbesar dulu, ini bagus nih. Rasmi bisa buka kamera karena ini penjelasan, harus tahu wajah siapa yang bicara supaya orang tahu, biar orang Kristen mengikuti semua. Oh, ini Rasmi. Silakan Rasmi dibuka, Dek, kameranya, Dek. Dinda dibuka dulu kameranya, Dinda. Baru nanti Dinda ceritakan bagaimana apa manfaat baca Bible untuk peradaban ya, kenapa dikatakan suci. Silakan Dek Rasmi dibuka dulu kameranya, Dek sayang. Oke, nggak sanggup ya udah. Mantap. Oh, keren banget. Jangan lupa pakai filternya. Filternya yang bulu matanya tebel aja, nggak apa-apa. Oh, senyum ketawa. Oke, ya Dek Rasmi, silakan Dek Rasmi jelaskan kenapa kitabnya Dek Rasmi Anjir. layak dikatakan kitab suci. Rasmi itu filternya kentara banget Rasmi. Biasa aja lo tuh. Nggak apa-apa. Kentara banget dia. Udah biarin, nggak apa-apa. Lanjut Rasmi, silakan dijawab. Iya, Saya kasih waktu 2 oke. menit paling lama ya. Habis itu kita ke XX. Oke. Di Alkitab saya itu menceritakan tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan manusia, di mana manusia itu jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh iblis. Nah, jadi karena iblis menyiksa manusia dan menyesatkan manusia, maka Allah yang menciptakan manusia itu datang ke dunia untuk memberitahukan kebenaran kepada manusia karena sudah disesatkan iblis. Dan iblis menyiksa manusia di neraka, dan Allah menjadi manusia namanya Yesus datang mengajari kita dan menyelamatkan kita dari neraka. Itu isi dari Alkitab kami. Gitu. Jadi kalau Anda menyalahartikan Alkitab kami, itu salah Anda gitu, bukan salah kami nih, begitu ya. Oke, Rasmi mau ditanggapi sama siapa? Sama Bang Kores, sama Tante Mika, sama Pak dosen, sama Om Milo, sama Om Wan, atau sama Om Dance, atau sama saya? Rasmi mau ditanggapi siapa, Dek? Terserah siapa aja. Saya saja. Oke, baik. Silakan Pak Dance. Oke. Anda mengatakan bahwa untuk menyelamatkan manusia, Allah menjelma menjadi manusia Yesus. Saya tunjukkan datanya bahwa Allah tidak pernah turun menjelma menjadi
manusia. Namun Allah menyampaikan wahyunya kepada para nabi melalui para malaikat atau Roh Kudus. Sebelum saya tunjukkan datanya, saya menyatakan bahwa Yesus Kristus sendiri pada Lukas pasal 4 nomor 1 dikuasai oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus ke padang gurun. Artinya sini Yesus tidak bisa berbuat apa-apa di dalam dirinya. Apa yang dihakimi itu berasal dari Dia yang mengutus Yesus. Ya. Oke. Saya tunjukkan ya ayat yang sering dipakai oleh Oten mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia Yesus. Oke. Saya tunjukkan. Mohon diperbesar. Mohon diperbesar. Ya. Saya tunjukkan ke dalam bahasa Indonesia, sesudah itu ke dalam bahasa Yunani. Nah, gini ya. Kesimpulannya bahwa Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia, tetapi Allah ya menurunkan firman-Nya sehingga nampak pada manusia, ada pada manusia. Mari kita membaca. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, kata kalam ini adalah firman-Nya Allah, bukan Allahnya. Telah menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani, menjadi itu adalah egeneto. Dalam strong number, egeneto mengartikan arise. Arise artinya nampak. Lalu kedua, be assembled. Dipasang. Nah, ini memiliki pengertian bahwa firman-Nya Allah diberikan kepada daging atau manusia ini. Mari kita melihat ya buktinya pada kalimat-kalimat berikutnya. Lalu tinggal di antara kita. Pengertian tinggal ini luas ya. Yang dimaksudkan tinggal di antara kita itu adalah firman-Nya Allah atau Roh Kudus. Kenapa? Karena ayat ini ditulis sedangkan Yesus sudah naik ke surga. Ya. Anda perhatiin selanjutnya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Siapa yang menerima kemuliaan itu? Yesus. Apa yang dimaksudkan kemuliaan itu? Kalam, yaitu firman yang diterimanya. Nah, ini didukung oleh Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa engkau lah yang mengutus aku. Mari kita buktikan ya. Buktikan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani disebutkan kai ho logos sark egeneto. Dalam bahasa Inggris, and the word flesh became. Olehlah firman telah menjadi manusia. Kata menjadi ini egeneto, ya. Egeneto saya lihat di sini melalui strong number, ya, dia muncul, ya, arise. Arise artinya nampak. Ini memiliki pengertian firman nampak kepada manusia. Lalu kedua, be assembled. Be assembled dipasang. Firman itu ya diberikan kepada manusia. Firman itu ditaruh kepada manusia. Nah, ini pengertian yang benar. Bukan firman itu adalah Allah telah menjadi manusia. Nah, saya masih membahas ini, ya. Oke. Kita akan melihat ayat pendukungnya masih tetap pada Yohanes pasal 1. Kita melihat Yohanes pasal 1 nomornya ke 14 ini ada hubungan dengan nomor 18. Ya, ini. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus, maka pasti Yesus tidak kelihatan. Karena ayatnya ke-18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi ayat ini mendukung bahwa manusia, umat, termasuk Yesus itu menerima firman. Ya.
Karena kita melihat juga ya, kita melihat pada teks asli ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya tunjukkan. Kita menuju pada Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, ini dia. Ya. Saya terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Hal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Kita melihat pada kalimat yang paling terakhir. Kalimat terakhir, Theos, sini. Theos emiho logos, atau Theos en hologos. Nah, ini diartikan Tuhan adalah firman dalam bentuk tulisan. Tetapi lain menerjemahkan terbalik, dia sebutkan logos atau firman adalah Allah. Namun dalam bahasa asli bukan begitu. Dalam bahasa asli Theos en hologos. Tuhan adalah firman dalam bentuk tulisan. Karena logos itu tulisan. Sekali lagi logos tulisan. Ini dibedakan dengan kata rema. Kalau rema itu suara Allah melalui malaikat kepada Nabi. Lalu Nabi menuliskannya, itulah logos. Dalam bahasa Ibrani, logos adalah dafar, sedangkan rema adalah amar. Jadi di sini yang dimaksudkan, sekali lagi saya sampaikan, kata logos itu adalah firman-Nya Allah yang ditulis oleh para nabi. Itulah yang diberikan kepada manusia, bukan menjadi manusia. Demikian. Oke, begitu. Nona Rasmi ya, semoga Nona Rasmi. Sebentar dulu, di mute dulu. Enggak, aku tanggapin dulu. Ya, di mute dulu Aku sebentar tanggapin Nona dulu. Rasmi. Ya, Nona Rasmi di mute dulu sebentar. Oke, silakan Nona Rasmi tanggapi pernyataan Pak Dance. Tapi kalau menanggapi itu tangkap poinnya ya Nona Rasmi ya, biar Nona Rasmi itu nyambung diskusinya sama Pak Dance. By the way, Nona Rasmi cantik sekali malam ini ya. Silakan dilanjut. Oke. Dari tadi aku simak Pak Dance ya membahas dari bahasa bangsa lain ke bahasa bangsa lain yang tidak dimengerti orang Batak ataupun orang Indonesia gitu ya. Jadi sebaiknya kita memakai bahasa yang kita mengerti supaya tidak salah paham seperti itu ya. Di Alkitab kita sudah diajarkan Alkitab itu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu bisa kita mengerti gitu ya. Anda tadi membawa bahasa Ibrani, Arma apa gitu ya kan? Saya rasa nggak nyambung, nggak ngerti kita itu apa gitu kan? Ataupun contoh seperti Anda saya pernah nih ke rumahnya orang Islam, saya masuk kamar mandinya kan, niat mandi apa itu? Mandi wajib, niat lagi haid gitu kan? Tapi bahasa Arab gitu kan? Tulisannya bahasa Arab saya lihat gitu kan, tapi ngerti nggak orang ini apa artinya ya? Nanti kalau dibilang sembala setan gitu, apa orang ini ngerti nggak ya? Dalam hati saya seperti itu kan, karena saya lihat tulisan bahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesianya gitu kan? Baik. Oke, baik. Untuk saat ini di mute dulu Nona Rasmi ya. Rambut Nona Rasmi bagus sekali ya, warnanya cukup cemerlang. Ada yang mau menanggapi mungkin? Siapa mungkin Mr. Kores silakan mungkin. Rasmi itu filter lu matiin aja nggak? Macam ondel-ondel lu. Biarin. Kelvin. Aneh banget. Itu Kelvin nggak boleh. Itu lihat matanya, lihat itu matanya, lihat kayak mau lepas. Kelvin nggak boleh gitu Kelvin. Woi, silakan Kelvin. lu yang biasa-biasa aja kalau dialog. Biarin. Sebelum Kores. Kenapa? Kelvin, saya dan teman-teman saya Muslim lanjut Pak Dance. menggalinya bukan hanya melalui bahasa Indonesia, tetapi ke dalam bahasa asli. Karena ke dalam bahasa asli itu ya pengertiannya ya sesuai dengan makna yang sebenarnya yang ada di dalam teks itu sendiri. Ya. Ada beberapa bukti seperti saya telah tunjukkan tadi. Bahasa Indonesia ya banyak menuliskan, mengungkapkan tidak searah dengan bahasa asli.
Seperti pada Lukas pasal 10 tadi, dalam bahasa asli Tuhan mengutus 72 murid, ya. Bahasa Inggris 72 murid, tetapi dalam bahasa Indonesia Tuhan 70 murid. Gitu. Jadi harus kita comparekan dengan bahasa asli. Saya bukan hanya menyampaikan itu ke dalam bahasa asli, bahasa Yunani, tetapi saya juga telah uraikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya telah bacakan Alkitab bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Oke, lanjut Kores. Enggak, gue cuma ini aja apa mata gue gatel lihat apa si Rasmi badannya nengok, matanya nengoknya telat dia. Jadi malah ngek gitu. Ngek. Ya, lanjut dialog Pak Dance. Pak Dance, izin saya tambahkan Pak Dance, kalau saya merujuk ke dalam Alkitab Al-Muqaddas Pak Dance, penjelasan tadi daripada Yohanes tadi itu, di sini ada teks ayat loh Pak Dance. Wala tujadu ayatan aqwa, dan kami tidak pernah temukan satu ayat yang kuat wa kanal kalimah Allah, bahwa firman itu adalah Allah. Walihaza, yang demikian ini najidu anna jama'atan mislu syuhudi Yahweh, kami temukan dalam ucapan orang ramai yughayyiruna fi kitabi mantukun fi hadzal ayat, mereka merubah kitab mereka dengan ucapan mereka sendiri, wa kanal kalimah kailahin, bahwa firman itu seakan-akan Tuhan. Padahal teks yang tertulis itu al-aqlul al-ilahiyu, akal al-ilahi, Tuhan lah, begitu Pak Dance. Demikian Pak Dance. Itu dari mana Bang Wan? Hah? Dari mana itu? Ini Alkitab Al-Muqaddas. Wih, mantap sih. Ini Alkitab Al-Muqaddas. Ini ada tafsirnya ini. Ini tafsir, tapi dia berbahasa Arab, tidak ada baris, tidak ada arti. Kayaknya ada terjemahan Inggrisnya itu. Aku cari ya. Coba dibesarkan dulu. Saya tunjukkan ya Bible yang searah dengan bahasa asli. Jadi beliau suka menunjukkan kita membahas dalam bahasa Indonesia. Ya. Uni tolong besarkan Pak Dance Uni. Oke, ini saya bacakan. Kasih aku hoso ini, nanti aku atur nih. Kasih aku hoso nih. Nanti aku atur. Saya bacakannya. Ini Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Sebelum saya membacakan ini, harus tahu ya, tradisi Bible itu ya. Kalau ditulis huruf besar itu adalah Allah yang di atas. Kalau huruf kecil itu sesembahan atau dewa atau Tuhan, bukan Allah. Mari kita melihat. Pada ini sebelum saya baca, mau saya tunjukkan ini Bible ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya punya banyak Bible ya. Oke, saya bacakan. Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah. Nah, ini Allah huruf kecil. Firman itu adalah suatu Allah. Tapi Allah di sini huruf kecil. Artinya firman itu bukan Allah sang pencipta, saudaraku. Masih ingat, masih bisa perhatiin ini. Ini. Firman itu suatu Allah. Ini Allah huruf kecil. Bisa dapat baca ini, bisa dibaca ini. Sebentar, oh muram. Mungkin saya goyang-goyang ini supaya nak muram. Ini. Allah huruf kecil. Oke, lanjut. Silakan Bang Kores. Rasmi mungkin ada tanggapan? Mana sih Rasmi? Rasmi, dialog. Rusmini. Rasmi, buka kau punya itu. Mana si XX tadi? Oke, silakan. XX tadi kemana dia? Udah turun? Waduh, yaudahlah. Rusmini silakan. Silakan Rasmi. Aku cuman mau kasih tahu aja ya, pengertian yang aku ketahui tentang Alkitab. Aku sambung yang tadi ya. Nah, Allah datang ke dunia untuk mengajari manusia dengan merubah wujudnya menjadi manusia. Karena seperti kata Kak Dance tadi, Allah tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena Allah tidak bisa dilihat manusia, maka Allah itu menjadi manusia. Itu supaya apa? Supaya kita dapat melihatnya, supaya kita dapat mendengar suara Allah itu. Maka Allah itu menjadi manusia, namanya Yesus gitu. Nah, sewaktu Yesus menjadi manusia, mengajari kita
Nah, tetapi mengajari kita dia sebagai kodrat manusia gitu. Makanya sebagai kodrat manusia, Yesus mengatakan Tuhan di surga seperti itu. Karena dia dalam posisi kodrat manusia gitu. Ya, karena dia tujuannya mengajari kita gitu, mengajari manusia dengan memakai kodrat manusia. Tadi kan Anda katakan Allah itu bukan manusia, ya. Allah bukan manusia, tetapi Allah rela merendahkan diri menjadi manusia supaya kita bisa melihat Allah itu mengajari kita. Itu intinya ya. Nah, setelah kita diajari, ditebusnyalah kita di tiang salib, ditebus hukuman kita, hukuman neraka, hukuman kutuk kitab Taurat, ditebus di tiang salib. Itu dia. Nah, kalau dia dalam wujud Allah, tidak bisa menanggung hukuman kita. Jadi dia harus menjadi wujud manusia supaya bisa menanggung hukuman kita. Gitu ya. Nah, jadi itu yang harus perlu dipahami. Kalau Allah itu datang dalam wujud Allah, tidak bisa menanggung hukuman kita. Artinya Allah itu tidak bisa disiksa ataupun dipukul ataupun dihina. Nah, maka Allah itu merendahkan diri menjadi manusia supaya dapat menanggung hukuman kita. Begitu. Jadi dalam arti lebih cepat dimengerti, Allah menyamar menjadi manusia seperti itu ya. Atau memakai tubuh manusia lebih tepatnya. Karena apa tadi? Karena kalau dia dalam wujud Allah menyelamatkan kita, tidak bisa. Artinya tidak bisa bukan tidak mampu. Karena Allah itu maha kuasa, tidak bisa dipukul, tidak bisa dilihat, tidak bisa disiksa, tidak suaranya pun tidak bisa didengar oleh manusia, kan begitu. Maka dia merendahkan diri menjadi manusia supaya dia dapat menanggung hukuman kita. Begitu. Jadi jangan salah artikan sewaktu Allah dalam wujud manusia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Dia itu dalam berkorban merendahkan diri demi menyelamatkan kita. Gitu. Berarti nggak ada solusi lain ya, Rasmi? Harus jadi manusia dia. Tetapi begini, kalau saya pikir-pikir, Woi, suara. Rasmi, jangan di-mute Nona. oke. Nih saya pikir-pikir dalam beberapa hari ini, andaikan Allah itu datang menyelamatkan kita dalam wujud Allah, pasti neraka juga sudah kiamat gitu. Artinya iblis juga sudah mati. Neraka itu juga sudah musnah. Artinya saya pikir-pikir di situ Allah juga menyayangi iblis, gitu ya. Maka dengan wujud manusia iblis ini tidak akan musnah, kan gitu. Nah kalau dalam wujud Allah dia menyelamatkan manusia, pasti musnah semuanya, kan gitu kan? Oh, oke, izin saya tanggapi. Saya pikir-pikir seperti itu sih. Iya, saya tanggapi ya. Oke. Oke, gini ya. Tadi saya setelah membahas bahwa Allah ya tidak pernah menjelma menjadi manusia, namun firman-Nya Allah diterima oleh manusia. Dan selanjutnya Allah tidak perlu menyelamatkan manusia itu dengan kedatangannya sendiri, tetapi dia mengutus malaikatnya memberikan wahyu inspirasi di dalam hati manusia. Seperti ya Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 4, banyak orang percaya dipenuhi Roh Kudus, sama dengan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Oke, gini Pak Dance. Bentar aja ini. Bentar aja. Seperti ini Pak Dance, kita lihat dalam beberapa minggu ini banjir bandang di Padang, di Taput, di Tapsel. Ya kan kuasa Allah itu gitu kan. Kita bisa melihat kuasa Allah itu bagaimana. Nah, yang aku katakan tadi, kalau Allah datang dalam wujud Allah menyelamatkan manusia, artinya iblis neraka itu musnah, gitu kan? Nah,
Gini ya, Jadi bukan tidak sudah mengerti. kita lihat bentar dulu. Kita lihat kuasa Allah itu kan banjir bandang itu kan. Kita lihat ya bagaimana kuasa Allah di situ ya bisa memusnahkan segalanya dalam 1 detik. Ya. Nah, Oke. jadi itu dia. Artinya di situ Allah mengasihi juga yang namanya iblis. Iya, Gitu ya. baik, Karena di baik, kitab baik. Wahyu, di kitab Wahyu saya baca di situ iblis dihukum, bukan Oke, resmi. dimusnahkan. Oke, resmi. Sudah tangkap poinnya. Oke. Oke, mute. Silakan Bang C. Gini ya. Allah sekali lagi tidak perlu turun menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena dia telah ciptakan malaikat. Malak dalam bahasa Arab juga artinya yang diutus. Bagaimana mungkin dia telah menciptakan oknum yang akan diutus untuk memberikan wahyu, lalu dia sendiri yang datang. Jadi sudah 2 oknum yang datang, dirinya dan malaikatnya. Ya, itulah sebabnya ya, dalam karya penyelamatan dia hanya mengutus. Seperti Anda katakan tadi, dia datang untuk menyelamatkan, untuk menebus ya dosa. Mari kita melihat penebusan dosa itu sebetulnya tidak ada dalam Bible. Saya bacakan contoh ayatnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, pertama Perjanjian Lama, saya baca. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Dan orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan. Orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Lalu kita akan dengarkan perkataan Yesus, Matius pasal 16, nomornya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bukan penebusan dosa, melakukan kebaikan, masuk surga itu artinya. Bukan karena dia datang untuk menebus dosa. Ya, perlu Anda ketahui sekali lagi kedatangannya itu dia mewakili ciptaannya yaitu malaikat. Karena kata malaikat itu mengandung pengertian yang diutus. Mau baca lagi satu? Oke. Wahyu pasal 20 nomor 12 bagian B. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, lagi-lagi menurut perbuatan mereka, bukan karena penebusan. Ya. Dihakimi jika melakukan kebaikan akan masuk surga, bukan karena penebusan. Ini Bible yang menyebutkan. Oke, silakan yang lain menambahkan atau dia memberikan respon. Oke, aku respon ya. Tadi Anda katakan anak menanggung perbuatan masing-masing seperti itu Anda katakan tadi. Itu benar, tetapi itu di perjanjian baru. Itu berlaku. Ya, itu berlaku untuk kita. Atau sebaliknya. Ya, itu berlaku untuk kita manusia sekarang, manusia di zaman perjanjian baru. Tetapi Allah datang menebus kutuk kitab Taurat. Kutuk kitab Taurat itu kutuk yang diakibatkan oleh pelanggaran Adam dan Hawa. Itu. Ya. Kutuk yang ditebus itu adalah kutuk yang diakibatkan oleh pelanggaran Adam dan Hawa. Itu yang ditebus di tiang salib. Nah, kalau kita menanggung perbuatan kita sendiri, itu untuk kita di zaman abad ke-1 sampai ke akhir zaman. Itu jadi ada urutannya. Yesus datang menebus kutuk kitab Taurat itu di tiang salib di abad ke-1. Setelah itu ada perjanjian yang baru lagi untuk kita. Kita menanggung perbuatan kita sendiri. Itu nanti di akhir zaman, sewaktu Yesus datang lagi kedua kali. Ya, Yesus datang kedua kali nanti di akhir zaman, itu kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Gitu. Jadi ada urutannya, Oke. Pak dan C, gitu. Ini ngarang beliau ngarang. Oke, lanjut. Aku nanya ya. Ya, aku nanya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih kuasa, kutuk atau Tuhan? Gimana?
Mana yang lebih berkuasa atau yang lebih kuasa, kutuk atau Tuhan? Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa langsung menghapus kutuk ini? Kutuk karena pelanggaran Adam dan Hawa. Nah, kan Allah Iya. sudah perintahkan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah di tengah-tengah taman itu, buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kan itu perintah dari Allah. Tetapi datang ular menggoda Hawa, makanlah, jika kau makan nanti engkau akan sama dengan Allah. Itu tipuan ular kepada Hawa. Dan Gini- Hawa gini, mendengarkan Rasmi. perkataan ular, maka Hawa Gini, Ras- itu dihukum. Nah, ya, Itu gini kutuk, kita tadi itu hukuman kepada Adam dan Hawa Iya. Gini. yang diwariskan tadi kepada keturunannya. Oke, kita tadi sepakat bahwa lebih kuasa Tuhan daripada kutuk. Ya kan? Tadi kita sepakat bahwa lebih kuasa Tuhan daripada kutuk. Apakah Tuhan tidak bisa menghapus kutuk ini tanpa dia harus menjadi manusia dan mati di kayu salib? Kalau tidak bisa, berarti kalau tidak bisa, berarti Tuhan dikuasai oleh kutuk. Oke, bentar ya. Tidak bisa. Nah, seperti itu tadi. Kalau Allah seperti yang Anda katakan tadi itu, apakah Allah tidak bisa menghapus kutuk itu tanpa menjadi manusia? Artinya, seperti yang saya katakan tadi, kalau Allah datang menyelamatkan manusia dalam wujud Allah, maka musnahlah neraka itu semua. Musnahlah iblis. Gitu. Bukan datang, maksudku tuh bukan dia datang Rasmi, tapi apakah dia tidak bisa menghapus kutuk itu secara langsung tanpa harus menjadi manusia? Kalau Tuhan harus menjadi manusia untuk menghilangkan kutuk, berarti Tuhan dikuasai oleh kutuk. Kutuk lebih Nah, berkuasa daripada Tuhan. Itu tadi secara langsung artinya itu dalam kuasa Allah, dalam bentuk Allah dia menghapusnya secara langsung. Nah, kalau secara langsung dalam wujud Allah, maka iblis dan neraka akan musnah. Seperti itu loh. Bukan gini Rasmi, maksudnya tuh gini, seperti Tuhan menciptakan langit dan Gini loh, saya bumi. sudah istilahkan. Kita kan sudah Iya. lihat baru-baru ini banjir bandang bisa memusnahkan bumi dalam 1 detik. Ya. Kita sudah lihat nyata Oke. kuasa Allah itu Banjir. kan. Jadi Ya, jangan menganggap sepele kuasa Allah, Tante Mika ya. Banjir bandang nanti kau kena didatang. banjir bandang kau. Mau kena banjir bandang kau. mulai. Hah? Kan nggak boleh berkata buruk. Kayak gitu ajaran Kristen. Ya gini, maksudku tuh gini loh, Rasmi. Ya, yang kena bencana itu di Sumatera Utara itu banyak juga orang Kristen gara-gara ulang tahun Tuhan kalian. Kabur, nggak bisa jawab, panik, takut. Karena memang aku bertanya memang pedih. Nah, tuh masa Tuhan dikuasai oleh kutuk? Di mana logika kalian kayak gitu? Kalau Iya, udah Arianto. lebih kuat, Arianto, Ya, masuk. Assalamualaikum. Oh, iya, waalaikumsalam, Bang. Islam Bang Arianto. Kristen, Bang, Kristen. Oh, oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sampaikan? Saya hanya menyampaikan aja, Bang. Boleh kan? Silakan. Jadi, saya hanya menyampaikan untuk di room ini semua. Tadi hanya Mbak saya ikuti soal membahas tentang bahasa. Di saat membahas tentang bahasa itu, saya lihat masih di room yang baik ya. Nah, setelah beberapa waktu, saya perhatiin room ini udah mulai kacau seperti. Makanya Jadi Anda di sini bukan mengusulkan ya, Anda di sini apa sini? Bentar Bang Wan, izin Bang Wan. Ini Arianto, kami umat Islam itu tergantung situasi dan kondisi dan siapa yang masuk. Room ini Iya, sangat kondusif. sebentar, sebelum masuk orang Kristen, saya pun nggak bakalan masuk karena saya tadi seperti masih di pembahasan yang baik lah, saya perhatiin. Belum ada tadi soal Kristen yang masuk. Sebentar saya ngomong ya, nanti Boleh. nggak ditanggapin boleh, ditanggapin silakan. Saya hanya sebentar aja penyampaian. Ya, saya sangat baik tadi perhatiin soal membahas bahasa supaya mungkin pikiran saya
oh dengan cara seperti inilah bisa untuk counter orang-orang Kristen. Itu bagus sebenarnya. Itu masih di ranah bagus seperti itu. Tapi di beberapa menit kemudian udah mulai banyak kata-kata penghujatan, ya kan? Terus penghujatan itu hampir semua di room ini seperti ini. Padahal kan di agama itu pasti kita percaya dengan kata dosa ya, bukan cuma di Kristen atau di Islam, ya kan? Secara tidak sadar pun, yang di dalam ini room semua itu udah melakukan dosa sebenarnya, penghujatan. Tunggu dulu Arianto. Ya, tunjukkan hujatannya. Ini sudah Anda sampaikan ke room Kristen. Izin yang lain coba. Biar saya yang ngomong dulu. Coba. Izin Sebentar, coba Pak sebentar. Dance, Jangan Bang Wan, dipotong Tante Mika bicara. coba dan dulu izin saya dulu. Ya, Saya dengar dulu izinkan ngomong, Arianto bicara. Ya, maksimal 1 menit saja. Habis itu diam, mute, dengarkan saya, oke? Arianto langsung bicara 1 menit, jangan panjang. Habis itu saya yang ngomong ya. Yang lain Silakan Uni. Ya, silakan Silakan Arianto. Uni. Silakan Arianto. Selesaikan nggak apa-apa. Teman-teman, kita juga harus menghargai saudara kita Kristen ya. Saya berusaha Arianto untuk buka mute. ya, kita hargai saudara kita. Arianto buka mute. Silakan Arianto, sampaikan, ada yang disampaikan. Arianto buka mute. Ya. Oke bro, silakan bro, lanjut bro. Nah, jadi saya sambung lagi ya. Nah, kan kita sebagai beragama kan percaya tentang dosa. Di Islam pun pasti ada percaya dosa kan ya. Makanya saya bilang tadi dari segi pembicaraan itu beberapa menit kemudian udah mengarah penghinaan, penghujatan suatu agama. Walaupun saya Kristen, tapi saya bilang suatu agama lah, ya kan. Nah, terus apalagi itu siapa namanya? Tante Mika, ya kan. Boleh nanti kau putar lagi nih, ya kan. Itu kan nggak pantas bahasa seperti itu, ya kan. Walaupun memang kalian nggak suka sama Kristen, soal perdebatan itu Udah wajar. 1 menit Arianto, izin. Arianto, saya sudah kasih Anda 1 menit. Oke, terima kasih pertama, terima kasih banyak sudah bergabung di sini ya. Berarti Anda menonton, harapan kami Anda dapat manfaat dari diskusi ini. Saya tidak membela siapapun di sini, tapi saya mau menyampaikan ajaran Islam kepada Anda ya. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang diperintahkan bersikap adil. Adil di sini bukan beramah tamah dengan penghujat dan membiarkan mereka menghujat tanpa mengcounter balik dan mirroring, dan bersikap keras kepada orang-orang benar, bukan. Adil di dalam Islam itu meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Ketika orang seperti Arianto, tidak mungkin kami perlakukan seperti bagaimana Tante Mika memperlakukan Rasmi. Kalau kamu bisa objektif, kamu harus mendengarkan bagaimana Tante Mika dari tadi bicara sebelum Rasmi mendahului untuk menghujat. Lalu Tante Mika melakukan pembalasan. Nah, pertama yang harus kamu pahami adalah penghujatan itu sebenarnya apa sih? Penghujatan itu adalah menyatakan sesuatu yang tidak tertulis, menyatakan sesuatu yang tidak diimani. Nah, contoh, saya katakan Tuhan kamu tangannya bolong, itu penghujatan tidak? Sebenarnya itu tidak penghujatan dalam tanda kutip mirroring, ya, mirroring dan juga menekankan poin supaya orang-orang Kristen paham. Nah, atau begini, Tuhanmu mati. Dalam ranah sosial, kalau kami umat Islam tahu Tuhan Anda mati, kami ulang-ulangi kembali, memang itu salah. Karena kami memacu kalian untuk tersinggung. Tapi lucu kalau kalian tersinggung sementara kalian mengimani Tuhan kalian mati. Maka diksi penghujatan itu yang disampaikan Tante Mika, kamu harus sampaikan dulu diksi apa yang menurut kamu disebut dengan penghujatan. Silakan Arianto. Mungkin Tante Mika nanti berhak melakukan pembelaan. Kalau memang dia salah dia harus minta maaf. Kalau dia benar dia tidak perlu minta maaf. Nah silakan Arianto. Kira-kira diksi apa yang menurut kamu Tante Mika tidak pantas ucapkan. Silakan. Saya tanggapin ya. Itu tentang foto. Ingatkah? Kita sebelum masuk ke room antar debat ya. Saya nggak bahas debat. Oke, saya nggak bahas debat. Nah, itu kalau debat antara Islam sama Kristen itu nggak akan bisa dihindari. Memang itu harus ada, ya. Itu harus ada. Itu pelajaran sebenarnya untuk publik. Dimanapun dunia ini harus ada pelajaran seperti itu. Nah, Mika, siapanya Mbak? Tante Mika ya? Ya, apa penghujatannya? Penghujatannya tentang jenggot ya, yang dikena apa panah katanya? Apa itu? Tombak ya? Ada memang tertulis seperti itu. Yesus ditombak tidak? Iya.
yang ditombak itu jenggotnya? Ada nggak tertulis di Alkitab? Coba Ya, tunjukkan Yesus kalau ditombak ada. tidak? Aku tanya dulu, Yesus ditombak tidak? Saya tanya, jujurlah, kita bicara jujur di sini. Iya, Karena saya pun iya jujur kan aku, tentang kan aku berkata ketika Yesus ditombak jangan-jangan kepleset ke dagu. Hah, udahlah, yang penting itu renungkan aja ya. Oke, Saya nggak oke, perlu gini bahas. aja, gini aja, Arianto. Mungkin saya di sini mewakili ya. Kalau memang menurut kamu, kami di Komal ini mungkin menyakiti hati kamu sebagai orang Islam, kami minta maaf. Tapi kamu harus paham, ketika berdialog itu, para apologet itu boleh melakukan satir dan juga mengcounter balik komentar-komentar di bawah. Nah, mungkin kamu menanggapi reaksi, bukan menanggapi kronologis di awal kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi ya untuk saat ini gini, saya apresiasi Anda, Pak Rianto, Anda Kristen, tapi saya percaya Anda orang baik, saya percaya Anda orang yang ingin mendengarkan diskusi dengan cara baik. Entah kenapa saya merasa bahwa Anda bukan orang yang ingin menyerang Islam, tapi Anda ingin menikmati diskusi yang akademis. Sepertinya begitu harapan saya, memang seperti itu harusnya ya. Nah, terkait tentang Tante Mika, saya sendiri juga orang yang senang sekali dengan satir dan menjawab menggunakan diksi-diksi yang menyakitkan memang. Kenapa? Karena kamu harus paham Marianto, kalau kamu mau menjustifikasi Tante Mika, tolong justifikasi dulu teman-teman kamu di bawah, kamu perhatikan komentar mereka, dan kalau bisa coba nasihati juga mereka. Boleh, Kenapa? boleh saya ngomong. Jangan putus Boleh, dulu saya silakan. ngomong. Jadi nanti Silakan. saya kan jadi gini, Unirip Pak. Saya kan nggak ini. Tadi udah saya bilang soal debat apologet itu nggak jadi masalah dimanapun saya lihat kok si apa itu si loading siapa itu si Juma. Saya nggak pernah itu hal wajar seperti itu. Karena mereka memaparkan apa yang mereka percayai, Kristen pun menyampaikan apa mereka percaya kan ya seperti itu. Cuman yang saya lihat tadi sebelum antar debat di sini itu saya udah perhatiin. Saya bilang tadi pembahasan soal bahasa itu sangat baik supaya bisa mengkonter orang Kristen. Saya positifnya di sini saya nggak bela ini nggak bela itu. Saya Kristen ya, tapi saya bilang tadi masih di pembahasan agama itu masih baik saya lihat. Nah setelah agak berapa menit kemudian, nah muncullah penghujatan, muncullah gambar itu, ya kan? Terus Gambar setelah mana? Tunggu, gambar mana? yang Uniripa tunjukin, terus yang jenggotnya Oh, sorry. terbelah dua. Itu saya tidak sepakat itu dikatakan penghujat ya, karena itu adalah fakta yang memang beredar. Mohon maaf, ketika Kores mengatakan bahwa rata-rata foto Yesus itu dagunya belah karena jenggotnya, itu bukan sebuah penghujatan, itu sebuah pernyataan yang memang sejalan dengan realitas. Iya, Nah, makanya saya tapi bilang, yang dijelasin sama itu si tante apa namanya nih? Yang ya, Tante Mika itu mengejek dengan mengatakan bisa jadi intinya karena itu kan. Oke. berbicara tadi. Gini, dengar sebentar. Enggak, sedikit dulu. Saya tidak membela Tante Mika karena bagaimanapun juga itu hak Anda marah karena jenggot. Anda marah Saya ketika tidak dikatakan marah. sebentar, Saya enggak, nggak sebentar, marah. Bro. Bro, sebentar. Izin dulu, jangan gitu. Kalau Anda betul-betul orang yang objektif, Anda harus dengarkan saya juga. Anda marah ketika Tante Mika satir mengatakan jenggotnya kena tombak, tapi Anda tidak marah ketika Tuhan Anda benar-benar Anda imani kena tombak. Maka ini kok aneh gitu. Oke. Udah. Rifa izin Dan saya lagi masuk. pula, 1 menit ya, saja. sedikit Pak Dance sebelum. Nah, dan Anda harus tahu sebelum Tante Mika berbicara banyak hal di sini, dan kamu tahu nggak tadi David ada naik ke sini, ya teman-teman Anda. Jadi jangan Anda hanya menghakimi reaksi, tapi juga pahami ada aksi sebelumnya. Ingat, kami umat Islam. Umat Islam ini tidak diwajibkan dan tidak diperintahkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kami bahkan boleh melawan orang yang menjahati kami. Artinya mirroring, komparasi, membalas, itu kami berhak melakukan itu. Tapi saya ingin Mika yang bicara sama kamu biar kamu paham ya, agar tidak ada dusta di antara kita. Sebentar Pak Dance ya, karena ini dia poinnya ke Tante Mika, biar kita coba clearkan dulu. Ya. Mungkin Tante Mika langsung saja ngobrol dengan Arianto, nanti baru silahkan diatur ulang ya. Nanti tunggu Enak giliran Pak Dance, sabar ya. ya. Kita Silakan Tante Mika dengan Arianto dulu, langsung TikTok saja berdua, monggo. Kan gini tadi Uniripa kan gini. Katanya kan kalau tidak tertulis di Alkitab itu namanya menghujat. Iya benar kan? Nah Ya, sekarang diksi Tante Mika itu mengatakan bisa jadi. iya Iya. apapun itu. Gini ya. Dengar dulu Pak Dance. Ah, Nanti sebentar. giliran sampean. 1 menit saja. Ya. Tante Mika Karena kan saya bilang tahu Anda begini. mantan pendeta. Saya pun lihatnya inimu.
Sebentar. Coba sabar Arianto, kan kami kan juga harus menyampaikan supaya Iya. Anda Ini nggak sudah lama-lama konstruksi. salah paham. Jadinya apa yang saya Dengarkan dulu. sampaikan Sebab Anda nggak tidak pesan mengerti. saya Nah, gitu itu. loh. Dengarkan Nggak- dulu. Tante Mika mengatakan jangan-jangan itu dugaan, Betul. jangan-jangan Tomak meleset Bukan pernyataan, dugaan. ke dagu. Jadi itu bukan pernyataan, ya, bukan menyatakan kepastian. Jangan-jangan meleset. Itu artinya dugaan, ya, perkiraan meleset, bukan langsung menyentuh, kepastian menyentuh dagu atau jenggot, enggak. Jangan-jangan. Itu artinya kira-kira. Nah, gitu. Karena Tante Mika nyambung dengan ada seseorang kalau yang ngomong tentang Brewo itu, nggak tahu siapa dia itu. Lalu dia sambung jangan-jangan. Jadi Tante Mika tidak memastikan, tidak memutuskan tombak kena jenggot enggak. Tetapi perkiraan ini gaya bahasa saja supaya kita ketawa. Ya saya ketawa itu sebab saya tadi sudah ngantuk setelah dengar itu, wah segar lagi. Tapi itu bukan kepastian dikatakan oleh Tante Mika kena jenggot, tapi itu perkiraan saja. Ya, gaya bahasa. Oke, lanjut. Ya, Ya. oke Pak Dance, itu mau benar atau tidak, itu masalah pribadinya si Tante. Oke, Ya, boleh saya aku nggak tanggapi? mengakhiri dia. Udah Boleh aku sebentar. tanggapi? Kapan saya mau bicara? Kapan saya mau nyampein? Oke. Kalau baru ngomong Oke. satu kata udah dipotong. Ya, terus buat Pak Dance ya, sama semua yang di room ini. Tapi yang saya lihat tadi Pak Dance di room ini yang paling tua. Di saat si Mika ngomong kayak gitu, Pak Dance saya lihat pas ketawa. Seharusnya sebagai yang tua, harusnya diomongin lah atau dinasihatin. Jangan bicara Oke, seperti itu. boleh. Oke, Kayak bentar. gitu, Boleh aku sebentar. tanggapi? Bentar. Ya, sabar. Udah, bentar. Jangan panik. Udah, atuh. bentar dulu. Santai aja, santai Bentar, kita hanya bentar Arianto. nyampein doang. Aku Saya hanya aku menyampaikan tidak- aja. 5 Mika. detik, 5 detik. 5 detik. Ya. 5 Jangan detik. panik, jangan panik. Ya. Baru aku mau bukan lempar dia tadi gampang itu. kau atur. Ya. Yang kedua, kau mau nasihati teman-teman Kristen kau. Kau nggak ada urusan Benar. kan menasihati saya, ya. Kau bukan siapa-siapa saya, biadab, ya. Kau jangan so hebat kau di sini. Kau jangan merasa so pintar kau di sini. Pergi kau ke Kumal Bom, pergi kau ke Kumal si Joseph. Pergi kau ke Kumal Kiamat. Kalau mereka di depan mataku sekarang, ku potong kepala mereka biar tahu kalian. Hah? Hujatan terhadap Nabi Muhammad, hujatan terhadap Allah kali dibuatnya. Di sini kau sok macam sok pintar kau biadab. Kau nasihati saudara-saudara kau dulu, misionaris yang datang ke rumah Islam. Misionaris yang menyamar seperti orang Islam, itu kau nasihati dulu. Ya. Jangan aku kau nasihati. Itu. Jangan kau sok hebat di sini. Sosok berwibawa kau di sini. Jangan. Kau nasihati bom, kau nasihati kiamat, kau nasihati teman-teman Kristen kau. Kalau mereka nggak ada, aku sendiri yang akan hilang dari TikTok ini. Aku yang mundur. Ketika penghujatan terhadap Islam nggak ada, ketika misionaris terhadap Islam nggak ada, aku yang akan hilang dari TikTok secara pribadi tanpa kalian suruh. Tetapi kalau kalian masih ada, tidak ada yang bisa menahan selera aku. Tidak ada yang bisa menahan kata-kataku. Tidak ada yang bisa menahan narasiku. Itu. Selagi masih ada hujatan terhadap agamaku, nabiku, Allahku, tidak ada satu manusia pun, termasuk orang tuaku, melarang aku untuk bernarasi membalas sakit hatiku terhadap agamaku yang kalian hina. Dah, itu aja. Silakan Pak Dance, Bang Kores atau Bang Wan. Tapi kalau kesalahan dari Silakan Pak ada Dance. juga, Pak. Kalau kesalahan kayak kemarin juga lihat open donasi buat di Sumatera. Pak Dance, silakan. Pribadi bukan rekomendasi, dia main dengan mereka. Coba kalau Bang Handi itu yang open donasi kayak gitu, habis. Seram itu Tante Mika ih. Tante Mika. Mungkin saya bagi pandangan sedikit lah. Silakan Mamilo. Saya melihat sebenarnya, saya sewaktu cerita pasal jenggot tadi tu, saya ada tu. Saya lihat Abang Kores menimbulkan persoalan. Iya. Dia bertanya kenapa janggutnya terbelah. Banyak. Gambar-gambar yang janggut terbelah tu banyak, terlalu banyak.
Mesti terbelah, mesti terbelah. Jadi, kita cuba mencari jawapan. Okey? Kenapa? Kenapa kena terbelah? Kan begitu. Semua nak tahu kenapa terbelah. Maka, kita pun gunakan tebakan-tebakan. Yang gini kata mungkin begini, yang ni begini-gini. Entah macam mana. Tante Mika, oh aku tahu. Mungkin, ataupun jangan-jangan sebab terkena tombak. Jadi,